Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kota Bandung merupakan tempat yang menyimpan berjuta sejarah. Dalam sejarah itu, tentu saja banyak perjuangan yang harus dilakukan oleh rakyat Kota Bandung untuk mencapai kemerdekaan. Seperti gedung bersejarah ini, Monumen Perjuangan Rakyat Kota Bandung. Monumen ini didirikan sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa pahlawan dan sebagai warisan nilai-nilai perjuangan kepada generasi muda saat ini. Banyak peristiwa yang terjadi di Kota Bandung, terutama perobekan bendera di Gedung Denis PT Bank Tabungan Hindia Belanda pertama yang dibangun pada tahun 1935 dahulu. Alasan Belanda menguasai gedung itu karena Belanda ingin mengambil alih kembali harta mereka yang telah direbut Jepang. Pengibaran bendera Belanda kembali di Bandung dianggap sebuah penghinaan karena Indonesia telah merdeka saat itu. Hal tersebut tentunya memicu kekesalan seluruh rakyat Kota Bandung dan terjadilah pertempuran-pertempuran di wilayah selatan Kota Bandung. Singkatnya, Belanda mengibarkan kembali bendera mereka di Gedung Denis. Hal ini tentu saja membuat kekesalan para pemuda-pemuda Bandung. Para pemuda yang sudah tersulut amarah akhirnya menggerebek Gedung Denis. Dua pemuda di antara mereka naik ke atas untuk menurunkan bendera Belanda, sedangkan para pemuda lainnya menahan laju para tentara. Dua pemuda tersebut, salah satunya antara lain adalah Endang Karmas. Setibanya dia di atas, mereka kesulitan menurunkan bendera Belanda itu. Namun, mereka tak habis pikir. Lantas, mereka merobek warna biru pada bendera tersebut sehingga hanya tersisa warna merah putih saja. Tentara Belanda yang melihat itu tentu saja kesal dan akhirnya mengeluarkan ultimatum. Hingga puncak perlawanan, pemuda Bandung menolak keras ultimatum kedua yang diturunkan oleh Belanda pada tanggal 23 November 1945 dulu. Dan peristiwa ini berlanjut dengan Bandung Lautan Api 1946. Peristiwa besar yang memakan banyak korban saat itu.
Peristiwa besar ini tentunya membekas di hati para pemuda Bandung saat itu. Rumah mereka sengaja di bumi hanguskan oleh mereka sendiri. Banyak orang yang terluka saat peristiwa itu terjadi. Namun, karena semangat para pemuda, akhirnya Bandung bisa diambil kembali oleh mereka. Oleh sebab itulah monumen ini dibangun. Monumen ini resmi dibuka pada tanggal 23 Agustus 1995 oleh Bapak Gubernur saat itu, Bapak R. Nuryana atau Bapak Raden Nuryana. Gedung ini didesain oleh Profesor Dr. Haji Slamet Wira Sanjaya. Gedung ini memiliki 17 anak tangga dengan 8 pilar besar dan diameter gedung ini adalah 45 meter. Ini melambangkan tangan merdekanya Indonesia. Monumen ini terbuka untuk umum setiap hari Selasa sampai Jumat mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore, hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 2 siang, sedangkan Minggu dan Senin monumen ini tutup. Di dalam monumen terdapat juga museum beberapa peninggalan dari sejarah kota Bandung dahulu. Monumen ini terbuka untuk umum dan dikenakan harga tiket masuk untuk anak-anak kategori TK, SD, SMP seharga Rp2.000 dan untuk SMA sampai dewasa seharga Rp3.000. Tapi sebelum kita masuk, kita harus lapor dulu terhadap satpam yang berjaga. Dan jika membawa rombongan atau total lebih dari 10 orang, kita harus melakukan registrasi maksimal H-10 sebelum kedatangan. Saat kita masuk ke dalam museum, pertama-tama kita akan diperlihatkan seragam-seragam tentara pada masa penjajahan, mulai dari masa penjajahan di Jepang hingga Belanda. Saat kita masuk lebih dalam, kita akan melewati lorong di mana lorong ini memiliki bendera-bendera dari setiap kabupaten kota yang ada di kota Bandung. Setelah keluar dari lorong, kita akan melihat beberapa fosil manusia Gua Pawon. Gua Pawon merupakan sebutan lain untuk gua tersebut. Gua Pawon memiliki arti dapur. Gua ini disebut Gua Pawon karena banyak barang-barang seperti di dapur yang ditemukan di gua ini dan terbuat dari batu. Jika kita lanjut berjalan, kita akan melihat diorama-diorama dari peristiwa besar yang pernah terjadi di kota Bandung dahulu. Mulai dari peristiwa Bandung Lautan Api sampai peristiwa Baratayuda 1962 dahulu. Diorama ini dipasang sebagai bayangan atau gambaran pada peristiwa-peristiwa yang ada di masa lalu. Setelah melihat diorama, ada satu ruangan lagi di mana isi dari ruangan ini adalah benda-benda peninggalan dari sejarah kelamnya Bandung masa lalu. Mulai dari senjata-senjata yang dipakai untuk perang dahulu hingga baju yang dipakai saat tempur dahulu. Di dalam ruangan ini juga kita dikenalkan oleh beberapa tokoh berjasa dahulu seperti Insinyur Haji Juanda dan masih banyak lagi. Terdapat juga lorong yang menunjukkan seluruh kabupaten di kota Bandung. Terdapat juga sejarah singkat dari kabupaten-kabupaten tersebut. Sekian video dari saya. Terima kasih. See you next time. Bye-bye.